Halo, salam guru penggerak. Hari ini saya akan memaparkan modul 1.3H mengenai demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Maria Virginia Cassandra MPD, CGP Angkatan 10 dari SMP Yasporbi 1 Jakarta. Salam guru penggerak. Inquiry apresiatif atau biasa kita kenal dengan singkatan IA merupakan filosofi suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri sendiri, sekolah, dan dunia di sekitar, serta mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik di masa lalu, masa kini, maupun nanti di masa depan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, kita harus mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode Bagja. Yuk, kita telusuri apa sih Bagja itu? Mari kita mengenal arti dari Bagja. Bagja terdiri dari 5 huruf, yaitu B, A, G, J, A. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama adalah B, di mana B ini merupakan buat pertanyaan utama yang isinya tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian yang kedua adalah A. A adalah ambil pelajaran, di mana dalam mengambil pelajaran ini terdapat panduan bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan sebuah pembelajaran. Selanjutnya ada G. G adalah gali mimpi. Gali mimpi ini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat adalah J. Jabarkan rencana. Dalam menjabarkan rencana, kita mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima adalah A. Atur eksekusi. Di sini dalam mengatur eksekusi dibantu untuk mentransformasi rencana menjadi sebuah rencana yang nyata. Visi guru penggerak saya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter yang mandiri dan kreatif dalam pembelajaran matematika yang menyenangkan. Dengan prakarsa perubahan, yaitu bagaimana mewujudkan karakter peserta didik yang mandiri dan kreatif dalam pembelajaran matematika yang menyenangkan agar lebih mudah memahami matematika. Adapun tahapan Bagja yang saya buat dalam Canva Bagja, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan karakter peserta didik yang mandiri dan kreatif dalam pembelajaran matematika yang menyenangkan? Untuk tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, pertama, mencari berbagai sumber untuk mengajar matematika yang menyenangkan. Kedua, libatkan peserta didik dalam segala proses pembelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru sejawat, guru lain, MGMP, dan komunitas matematika untuk membuat pembelajaran matematika yang menyenangkan. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, tindakan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran matematika yang menyenangkan? Kedua, situasi pembelajaran yang seperti apa yang membuat matematika itu menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, mencari referensi dari berbagai sumber yang menawarkan cara membuat pembelajaran matematika yang menyenangkan. Tahap ketiga adalah gali mimpi. Dengan pertanyaan, yang pertama, model pembelajaran apa yang diminati peserta didik? Kedua, apa saja proses membuat peserta didik senang dengan pelajaran matematika? Ketiga, bagaimana cara melihat minat peserta didik dalam pelajaran matematika? Tindakan atau penyelidikan,
Yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, pertama, mencatat model-model yang diminati peserta didik. Kedua, merancang proses atau tahapan yang membuat peserta didik merasa senang dalam matematika. Dan yang ketiga, melaksanakan refleksi dan evaluasi di setiap akhir kegiatan. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana dengan pertanyaan. Pertama, berapa banyak waktu yang diperlukan untuk memberikan pelajaran matematika yang menyenangkan? Kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses tersebut? Ketiga, usaha apa yang dilakukan untuk memberikan pelajaran matematika yang menyenangkan? Keempat, bagaimana caranya agar peserta didik terus fokus dan memiliki minat dalam pembelajaran matematika? Dengan tindakan dan penyelidikan yang harus dilakukan dalam menjawab pertanyaan, yang pertama, memberi daftar capaian target yang akan dilakukan. Kedua, mencatat setiap kejadian dalam setiap proses. Ketiga, lebih banyak memberikan waktu kepada peserta didik untuk berkolaborasi bersama. Keempat, mengkondisikan tempat belajar agar tetap nyaman bagi peserta didik. Tahap yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran matematika yang menyenangkan? Kedua, kapan rencana pembelajaran matematika yang menyenangkan dilaksanakan? Ketiga, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau? Keempat, apa rencana tindak lanjutnya? Dengan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yang pertama adalah semua warga sekolah. Kedua, membuat rencana dan timeline serta target yang akan dicapai. Ketiga, kepala sekolah atau teman sejawat. Dan yang keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut dengan rekan sejawat di sekolah atau MGMP. Nah, itulah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian pemaparan mengenai demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, CGP Angkatan 10, pantang mengeluh, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.